Jam menunjukkan jam 6:45 waktu Indonesia belahan barat. Dihebohkan dengan adanya kalau orang lingkungan setempat bilang lingsang pemakan ikan sedang bergulat, katakanlah berantem. Disaksikan banyak pemancing-pemancing yang biasa mancing pagi hari namun yang bikin mengejutkan adalah lingsang tersebut bukanlah lingsang biasa, karena sekali-kali dia berubah warna, bisa mengeluarkan cahaya merah. Dua-duanya sama, namun di sisi lain ada lingsang lain yang tidak berubah. Dialah yang bisa kita bedakan adalah lingsang biasa. Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta sahabat para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan hasil penelusuran dari pengalaman seseorang yang biasa memancing dengan adanya lingsang jadi-jadian. Mari kita ikuti sama-sama kisah selengkapnya agar kita tahu siapakah lingsang itu yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara, saat itu seorang Ayah Sadam sudah beberapa kali mendengar berita dari mulut ke mulut dari seorang pemancing. Satu persatu Ayah Sadam tampung setelah mendapatkan hasil yang mendetil. Akhirnya turun ke lokasi untuk mencari kebenarannya dengan adanya lingsang jadi-jadian. Apakah itu lingsang? Dan siapa lingsang itu yang sebenarnya? Mari kita simak sama-sama. Pada saat pagi hari, salah satu seorang pemancing biasa memancing pagi hari sebelum jam 7, katakanlah jam 6:45 waktu Indonesia belahan barat. Pada saat dia memancing baru sekali melepaskan kailnya, tiba-tiba dikejutkan ada sosok dua makhluk yang sedang berkelahi, di mana kata penduduk bilang mengatakan itu adalah binatang lingsang yang sedang berkelahi. Namun yang bikin mengejutkan si saksi mata bahwasanya ini bukan lingsang biasa. Sekali-sekali mereka berkelahi dengan seriusnya. Dia mengeluarkan cahaya, sama-sama mengeluarkan cahaya merah, membuat bulu kuduk si saksi mata semakin ketakutan. Namun penasaran, dia menghentikan memancing. Dia menghadap-menghadap di balik pohon. Ketakutan, namun karena penasaran, dia lihat secara saksama di balik pohon itu. Betul-betul itu memang lingsang, namun bukan lingsang biasa, namun lingsang luar biasa yang baru dia ketahui, karena badannya sekali-kali berubah wujud menjadi merah api. Begitu pula lingsang satunya sama-sama. Namun di sisi lain,
Seorang saksi mata melihat ada lingsang yang baru sampai. Dia seperti lingsang biasa umumnya, tidak berubah-ubah warna. Berarti dialah lingsang yang pada umumnya menurut saksi mata. Entah kenapa pada saat kejadian yang sama ada dua lingsang yang aneh yang sedang berkelahi. Tiba-tiba banyak lingsang berdatangan, namun mereka hanya menonton jarak jauh dan masing-masing mencari ikan, tidak mau mengganggunya. Apakah itu lingsang biasa mengetahui bahwa itu bukan sahabatnya? Itu adalah lingsang, bukan lingsang yang mereka maksud adalah bukan temannya, karena mereka adalah berbeda. Pada saat seorang pemancing saksi mata utama mengetahui ada kawan yang datang dipanggillah, suruh hadir. Terjadilah mereka berdua ngobrol. Bang, perhatikan ke sana, lihat apa itu. Si temannya juga merasa dikejutkan. Wah, itu lingsang lagi berantem. Iya, tapi perhatikan badannya. Iya, tapi beda ya. Dia bisa bercahaya merah seperti api dua-duanya. Tapi itu lingsang yang lain biasa aja, kata teman yang baru sampai. Terus saksi mata pertama mengatakan, itu yang saya maksud bang, makanya saya panggil situ biar kelihatan. Kamu perhatikan deh, itu yang lagi berantem. Saya merasa ada perbedaan. Ini bukan lingsang biasa, tapi kayaknya lingsang jadi-jadian. Bisa jadi, kata orang kedua. Lantas kurang lebih jarak 5 meter ada sesepuh melihatnya. Kata sesepuh mengatakan, itu orang berdua serius amat ngobrol ngeliat apaan sih. Karena saking penasarannya, seorang sesepuh yang kebetulan beliau adalah orang pinter, beliau datangi orang dua yang sedang menyaksikan lingsang yang sedang berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tumben kemari. Iya, saya lihat kalian berdua lagi serius melihat apa gitu, makanya saya hampiri. Itu Pak, lihat ke sana Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Pak? Kok inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kata kedua orang tersebut dengan kalimat senada. Begini dek, itu bukan lingsang biasa itu. Wujudnya aja lingsang, warnanya yang berbeda, itu yang bisa membedakan. Itu penunggu di sini. Itu yang lain lingsang banyak, dia cuek karena dia tahu membedakan mana lingsang mana yang bukan. Itu gak lepas dari bangsa jin, kata sesepuh yang baru sampai. Lantas orang pertama yang menyaksikan, betul juga Pak. Saya dari awal juga udah merinding, saya baru mancing sekali langsung berhenti. Saya takut, tapi saya penasaran, maka saya mendap-dap di pohon. Itu ada temen nih, saya panggil nih, suruh ngeliat bareng-bareng. Akhirnya terjadi, saya sambil ngobrol sambil melihat dia sedang berantem. Untuk ada sesepuh kemari. Lantas orang pertama bertanya, sesepuh, sebenarnya dia siapa sih? Itulah yang dinamakan jin yang menyerupai lingsang, karena dia punya peran lingsang. Jin sama jin aja sedang berantem. Menurut saya dia lagi perang lahan, ngerti nggak? Perang lahan. Salah satu merasa cocok di sini, satunya juga merasa cocok. Akhirnya mereka berkelahi untuk memenangkan. Siapa yang menang, dialah yang menguasai tempat sini, adalah sebagai
tempat bernaungnya dia. Seperti itu. Lantas orang satu dan kedua mengatakan, waduh Pak Haji, sesepuh, ini membahayakan dong kita kalau mancing, gimana nih kalau ada begitu? Bisa diatur. Kalau memang mau diusir, diusir aja, gampang kok. Iya, kalau kita bisa. Kalau sesepuh nggak turun, nggak bisa. Lihat aja sih sampai selesai, dia masih dalam kondisi berantem. Orang dua tersebut tetap memantau melihat kondisi si dua lingsang yang masih dalam kondisi sedang berkelahi. Tiba-tiba sesepuh melemparkan kepalan tanah liat yang kering yang ada di sekelilingnya, ditiupkan oleh mulutnya, lantas dilemparkan ke lingsang yang sedang berkelahi. Kedua orang tersebut merasa dikejutkan dengan lemparan seorang sesepuh hanya dengan kepalan tanah kecil segede jempol tangan. Dia lempar mengeluarkan cahaya hijau. Kedua, di mana dua lingsang yang sedang berkelahi, des, dia sempat mental, dua-duanya masing-masing mental. Lantas mereka begitu kena, dia langsung menghilang. Tiba-tiba sesepuh sedang komat kamit. Si kedua orang itu nggak berani mengganggu, hanya memperhatikan. Kedua orang berbisik-bisik, wah ini dia sesepuh lagi serius mau mengusir mereka. Satunya bilang, diam dulu, diam, biarin aja, syukur deh kalau langsung diusir. Lantas mereka berdua memperhatikan Pak Haji menunggu hingga sampai selesai berdoa. Tak lama kemudian Pak Haji ternyata sedang kontak dengan makhluk tersebut untuk hadir di hadapannya. Tiba-tiba kling, dua makhluk datang di depannya. Aslinya hitam, tinggi, besar, menyeramkan. Kedua orang tersebut ketakutan sambil berpegangan, berpelukan berdua, ngumpat di belakang sesepuh, di mana sesepuh sedang berdoa. Waduh, gue takut. Diam. Takut tapi diam, jangan sampai ganggu Pak Haji. Sesepuh lagi komat kamit, lagi menghadapi dia. Tak lama lagi si makhluk tersebut berkata, kenapa Anda mengganggu saya? Bukankah Anda tahu kalau saya sedang berkelahi, mendapatkan kemenangan untuk menguasai balongan ini? Karena saya suka di balongan ini, tapi satu ini reseh, ingin menguasai. Akhirnya kami mempersetujui berkelahi. Siapa yang menang, dialah yang dapat tempat sini yang sebagai penguasa. Lantas sesepuh mengatakan, hai makhluk gaib, kenapa kalian dua-duanya sama bisa menyerupai seperti lingsang? Lingsang di sini banyak, tapi Anda sengaja mengecoh lingsang-lingsang yang lain, lingsang yang pada umumnya bukan seperti lingsang kamu, lingsang aneh. Mereka berdua kompak tertawa sambil berbicara. Manusia, apa maumu? Mau saya adalah kalian dua-duanya salah. Kalau mau menguasai tempat sini, di sini adalah tempat balongan, sekalipun balongan yang bebas, siapapun boleh memancing, namun tidak lepas dari manusia.
termasuk anak-anak suka memancing di sini. Tapi kalau adanya kalian, berarti kalian akan mengusik mereka. Akan tidak nyaman kondisi balongan di sini. Yang ada, lagi-lagi mereka berdua tertawa dengan kompak. Wih, manusia, apa hubunganmu dengan kami? Bebas mau kemana aja. Ya, kalian bebas. Tapi tetap saja di lingkup manusia kalian memang suka reseh. Saya tidak akan pernah lupa hal itu. Saya tidak akan pernah terkecoh oleh hal-hal seperti kamu. Mau berubah lingsang kayak mau berubah manusia kayak, tidak akan pernah terkecoh olehmu. Inilah wujud kamu, kalian aslinya. Sekarang kalian lebih baik pergi dari sini. Semuanya pergi dari sini sekarang juga. Saya memberi kesempatan baik-baik dengan cara baik-baik, bukan secara kasar. Akan tetapi kalau kalian tidak mau juga, saya punya cara lain. Lagi-lagi tertawa si dua makhluk gaib tersebut. Hai Bapak Tua, ternyata Bapak Tua punya nyali. Kalau memang Bapak Tua punya nyali, bagaimana kalau Bapak Tua serang kami berdua? Lantas si sepuh dengan santai dan tenang mengatakan, apakah kalian tidak sadar pada saat sedang berkelahi kalian terpental? Itu adalah baru lemparan kecil dari saya. Belum yang besarnya, belum yang lebih dahsyatnya. Sekarang saya kasih kesempatan sekali lagi. Pergi dari sini dengan baik-baik. Jangan sampai saya mengubah daripada perintahku. Kalau Anda tetap ngayal dengan sangat terpaksa, saya paksa kalian dengan cara saya. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyesal. Akan ku kembalikan kau di tempat semula. Namanya bangsa jin ya, tidak akan pernah menyerah sekalipun dia kalah. Dia tetap tertawa dan menantang. Lantas seorang sesepuh dengan kondisi seperti itu, tanpa bincang-bincang kembali, lantas sesepuh komat kamit lagi, mengepalkan tanah lebih besar lagi, sebesar kepalan tangan, dilemparkan ke kedua makhluk tersebut. Mereka terpental jauh ke awang-awang, kebakar sambil teriak kepanasan. Hilanglah sudah. Lantas kedua orang tersebut masih dalam kondisi ketakutan, berpelukan. Seorang sesepuh kembali membalik. Hei, kalian pada ngapain? Berpelukan begitu. Maaf sesepuh, kami takut. Itu di depan tadi kan gede banget. Udah kabur no. Udah hilang, udah pindah. Lantas mereka barulah berpisah masing-masing. Lantas ngobrol bertiga. Wah, benar udah pergi Pak. Iya, kamu nggak pada ngeliat sih. Udah lenyap. Terpaksa saya paksa dia. Emang bangsa jin itu begitu. Sekalipun udah mengalah, udah menyerah, katakanlah sudah kalah, tetap saja dia yang namanya kata menyerah tuh nggak ada, tetap meledek. Ya dengan sangat terpaksa, cara apa yang nggak mau, kasih kesempatan nggak mau. Udah terakhirnya, gue lempar tanah segede ini. Nih lihat, belayang jauh ke sana, ke awang-awang.
udah lenyap, artinya udah kembali ke asalnya. Wah, sesepuh hebat banget ya, cuma sekepal tanah ini. Lantas satunya teman saksi kedua mengatakan kepada orang pertama, saksi pertama, "Bang, ini memang tanah sekepal, tapi ada jambi-jambinya. Kalau cuma dilempar ya mana mungkin bisa. Mesti kita banyak belajar sama sesepuh," kata orang kedua. Lantas saksi orang pertama, "Oh gitu ya." Demikianlah saudara, kisah nyata hasil penelusuran seorang ayah Sadam yang kami rangkum menjadi satu, telah kami kupas satu persatu untuk Anda. Tujuan kami adalah sharing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.